Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Yudi Generasi Penerus. Nah, semoga teman-teman sehat selalu ya. Nanti lancar bisa mengikuti SKB-nya dan mendapatkan hasil terbaik dan bisa menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Nah, Alhamdulillah, ini saya bisa share lagi. Ini adalah yang part 3 teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, pesan ini besok kan yang tanggal 3 sudah ada yang ujian nih. Nah, saya pesan pada teman-teman nanti yang ujian, saya mohon feedbacknya ya. Jadi nanti setelah pengumuman atau akhir atau penggabungan SKD dan SKB, nanti kan ada pengumuman terakhir. Saya mohon feedbacknya dari lewat email nih teman-teman. Soalnya yang keluar kemarin seperti apa nih, gitu. Nanti sebagai bahan saya akan saya share, yaitu untuk tahun depan, kiranya tahun depan nanti ada CPNS lagi teman-teman ya. Tapi kiranya teman-teman nanti mau share sendiri ya tidak apa-apa. Jadi kita niatnya untuk berbuat kebaikan aja. Nah, karena kalau tidak ada yang share, seperti ya ini SKB 2018 ya, sulit untuk mencari contoh-contoh soal SKB 2018 kemarin. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini dia yaitu part 3-nya ya, soal dan pembahasan SKB Perikanan 2018 ya. Oh ya, untuk yang nomor 8, 9, 10 itu adalah soal dari formasi PHPI ya, pengendali hama dan penyakit ikan. Nah, itu saya tanyakan ke teman saya yang sekantor nih ya, yang bareng masuknya bareng saya kemarin. Kebetulan teman saya kemarin dari D3. Nah, saya kemarin nanya nih, soalnya kemarin apa saja? Nah, saya kemarin dapat 3 soal tuh. Dikasih 3 soal. Kalau yang lain kurang lebihnya sama ya. Materi umum dari THP, BDP, MSP dan PSP teman-teman. Oke. Ini dia. Oke teman-teman, ini dia soal SKB CPNS 2018 beserta pembahasannya yang part 3 ya. Oke, soal nomor 1. Tugas pengawas perikanan adalah mengawasi tertib pelaksanaan bidang perikanan meliputi kecuali A. Penangkapan ikan, B. Pembudidayaan ikan, C. Pembenihan, D. Pengolahan, atau E. Berperan dalam pembangunan perikanan maju dan modern. Nah, ini jawabannya adalah yang kecuali ya teman-teman. Jadi kecuali adalah yang E teman-teman. Nah, karena kebetulan saya kemarin informasinya adalah pengawas perikanan, jadi yang keluar sesuai tupoksi saya itu sebagai pengawas perikanan. Kalau teman-teman itu formasinya beda dengan saya, bisa dipelajari tupoksi sesuai permennya ya. Jadi nanti kalau keluar soal sesuai dengan tupoksi, semoga teman-teman bisa menjawabnya. Jadi ini jawaban yang E, kecuali yang E. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, jadi tugas pengawas perikanan adalah mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan teman-teman. Pengawasan tertib peraturan perundang-undangan di bidang perikanan itu meliputi yaitu kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, perbenihan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, konservasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian, dan pengembangan perikanan serta ikan hasil rekayasa genetik. Jadi cakupan pengawas perikanan itu sangat luas. Nah, jadi meliputi antara lain seperti ini. Tadi yang kecuali adalah jawabannya yang E ya teman-teman, yaitu berperan dalam pembangunan perikanan maju dan modern. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu yang keluar kemarin itu tentang ini teman-teman, tentang protein ya, tapi ininya gugus utama, jadi semacam senyawanya atau struktur kimianya. Nah, sebenarnya dari tim penguji itu pengen mengetahui kita kemampuan bidang kita di perikanan. Namanya di perikanan itu kan dunia ikan ya, ikan hubungannya dengan proteinnya tinggi lah. Maka secara umum kita mau nggak mau harus mempelajari yaitu dari protein itu sendiri secara struktur kimianya, terus gugus asam aminonya seperti itu. Jadi soalnya tidak akan keluar dari yaitu tentang materi umum tentang perikanan.
yang sudah saya share, yaitu dari video 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Nah, oke. Kita kembali ke soal. Gugus molekul dari senyawa organik sebagai berikut. Nah, 1 COH, kedua COOH, ketiga OH, yang keempat adalah NH2. Nah, pertanyaannya, gugus utama asam amino pada prinsipnya terdiri atas. Nah, ini asam amino adalah penyusun dari proteinnya teman-teman. Nah, kita bisa refresh lagi nih pelajaran waktu kuliah. Nah, jadi prinsipnya terdiri atas gugus apa? Pertanyaannya A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 2 dan 4, yang E, 1 dan 4. Nah, ini masuk materi gizi ikan ya teman-teman. Gizi ikan itu materi THP, video part 2 ya. Nah, ini jawabannya adalah yang D teman-teman. Jawabannya yang D, yaitu gugus 2 dan 4, yaitu COH dan NH2. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi asam amino adalah suatu golongan senyawa karbon yang setidak-tidaknya mengandung satu gugus karboksil, yaitu COH, dan satu gugus amino, yaitu NH2. Jawabannya tadi yang D. Nah, oke. Kita lanjut soal nomor 3 teman-teman. Berikut ini penyebab seringnya terjadi pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia, kecuali. Nah, ini materi umum nih. Kecuali A, stok ikan di perairan Indonesia melimpah. B, wilayah perairan Indonesia sangat luas. C, lemahnya pengawasan wilayah perairan Indonesia. Atau D, ada izin untuk kapal asing. E, lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Nah, ini berikut ini penyebab seringnya terjadi pencurian ikan teman-teman. Kecuali ya. Jadi kalau yang A benar, ini B juga benar, C juga benar. Nah, E benar nih ya. Nah, kecuali yang D teman-teman, ada izin untuk kapal asing. Nah, jadi jawabannya yang D. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, jadi maraknya aktivitas illegal fishing ya di Indonesia disebabkan, yaitu pertama, rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding ya dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini teman-teman. Yang kedua, terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut. Nah, yang ketiga nih, lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia. Terus 4, masih lemahnya penegakan hukum. Yang kelima adalah lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. Jadi yang kecuali tadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Nah, ada izin untuk kapal asing. Nah, ini untuk illegal fishing, ini adalah materi umum teman-teman. Jadi materi umum ya, kita sebagai sarjana perikanan itu udah otomatis tahu nih maraknya yaitu illegal fishing. Nah, kemarin waktu menterinya Bu Susi ya, yaitu istilahnya apa? Tenggelamkan, itu udah familiar di telinga kita karena memang banyak pencurian di perairan kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Komunitas nelayan merupakan unsur pokok dalam masyarakat pesisir. Identifikasi tipe komunitas nelayan tersebut meliputi A, latar belakang sosial nelayan, proses-proses sosial dan yuridis. B, etika sosial, etos kerja nelayan, dan komitmen nelayan. C, etika, yuridis, dan etos kerja. D, latar belakang sosial nelayan, struktur sosial, dan proses-proses sosial. Atau E, etika, yuridis, dan struktur sosial nelayan. Nah, ini jawabannya adalah yang D teman-teman. Jadi komunitas nelayan itu merupakan ini ya, unsur pokok dalam masyarakat pesisir. Nah, untuk identifikasi komunitas itu meliputi yang D ini, latar belakang sosial nelayan, struktur sosial, dan proses-proses sosial. Kita lihat pembahasan secara lengkap. Nah, seperti ini. Jadi pemahaman terhadap tipe komunitas nelayan sangat penting. Nah, karena apa? Bagaimanapun juga komunitas nelayan merupakan unsur pokok dalam masyarakat pesisir. Nah, identifikasi tipe komunitas nelayan itu mencakup 3 hal ini teman-teman, yaitu latar belakang sosial nelayan, struktur sosial, proses sosial. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa perdalam lagi pengertian dari masing-masing ini ya, latar belakang, struktur sosial maupun proses-proses sosial. Antara lain kenapa bisa terjadi konflik di kalangan nelayan seperti itu. Ini bisa perdalam. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5 teman-teman.
Nomor 5, eutrofikasi perairan akan mendorong ledakan populasi fitoplankton. Selanjutnya akan mengakibatkan hal-hal berikut ini, kecuali A. Deplesi oksigen, penurunan kadar oksigen terlarut di perairan akibat respirasi fitoplankton. B. Ledakan populasi alga beracun. C. Kematian massal ikan dan biota air lainnya akibat racun dan kekurangan oksigen. D. Pertumbuhan ikan terganggu. E. Tercukupinya kebutuhan pakan dan oksigen bagi ikan dan organisme air. Nah, eutrofikasi ya, itu istilah ledakan ya. Karena yaitu sisa pakan ataupun karena pemupukan teman-teman ya. Jadi kesuburan yang melewati batas seperti itu. Nah, ini mengakibatkan seperti ini kecuali ya. Kecuali adalah yang jadi kalau dampak negatifnya eutrofikasi itu negatif teman-teman. Jadi kecuali yang E, tercukupinya kebutuhan pakan dan oksigen bagi ikan dan organisme air. Ini malah positif, berarti yang kecuali yang E. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, jadi eutrofikasi perairan ini pada gilirannya akan mendorong ledakan populasi fitoplankton dan mengakibatkan antara lain sebagai berikut teman-teman. Pertama, penurunan kadar oksigen terlarut di perairan akibat respirasi fitoplankton. Kedua, ledakan populasi alga beracun. Ketiga, kematian massal ikan dan kematian biota air lainnya akibat racun dan kekurangan oksigen. Nah, jadi tadi yang kecuali, nah jawabannya adalah yang E teman-teman. Nah, yaitu tadi malah tercukupinya kebutuhan oksigen. Nah, ini korelasi dengan materi MSP teman-teman. Ini video part 3 ya, submateri nomor 11 dan 12 ini, produktivitas perairan dan ekotoksikologi. Nah, oke, kita lanjut soal berikutnya teman-teman, nomor 6. Nah, perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi dalam tahapan-tahapan berikut, kecuali A. Rencana strategis, B. Rencana zonasi, C. Rencana pengelolaan, D. Rencana tindak lanjut, atau E. Rencana aksi. Nah, ini jawabannya adalah kecuali ya. Kecuali adalah yang D teman-teman, yaitu rencana tindak lanjut. Nah, oke. Ini masuk materi MSP teman-teman nomor 6 ini. Submateri nomor 18 ya. Pengelolaan masyarakat, ekosistem, dan pulau-pulau kecil. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Jadi perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi dalam tahapan-tahapan berikut. Dimulai dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Nah, tadi yang kecuali adalah jawaban yang D ya, rencana tindak lanjut. Nah, oke. Next, nomor 7. Berikut ini adalah tujuan pelaksanaan pengelolaan perikanan pantai dalam rangka pembangunan perikanan. Kecuali A. Mempertahankan kelestarian sumber daya ikan. B. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial nelayan. C. Menjamin upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat industri terhadap sumber makanan dari perikanan pantai. D. Meningkatkan kapasitas daerah pariwisata pantai. Atau E. Pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, ini kecuali ya teman-teman. Jadi tujuan pelaksanaan pengelolaan perikanan pantai. Kecuali adalah jawabannya yang D teman-teman, meningkatkan kapasitas atau jumlah ya daerah pariwisata pantai. Untuk nomor 7 ini sama materi MSP ya, masih korelasi dengan pengelolaan masyarakat, ekosistem, dan pulau-pulau kecil termasuk pesisir ini ya teman-teman. Nah, kita lihat pembahasannya bahwa tujuan pelaksanaan pengelolaan perikanan pantai dalam rangka pembangunan perikanan sebagai berikut ya. 1. Mempertahankan kelestarian sumber daya ikan. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial nelayan. Yang ketiga, menjamin upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat industri terhadap sumber makanan dari perikanan pantai. Yang keempat, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir itu sendiri. Jadi jawabannya yang D tadi teman-teman ya. Nah, oke. Next, soal nomor 8. Nah, ini tadi. Yang soal nomor 8, 9, 10 ini tadi soal dari teman saya ini ya. Ini dari formasi PHPI teman-teman, pengendali hama dan penyakit ikan. Nah, ini aja dari formasi pengendali hama penyakit ikan aja keluar juga soal pengawetan. Jadi intinya apa seperti yang saya sampaikan di tips sukses SKB perikanan, begitu juga materi-materi yang sudah saya bagikan ya. Jadi
Kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin, yaitu sekitar 60-70% itu perikanan secara umum. 30-40% pelajari tupoksi kita sesuai dengan permen kita masing-masing, sesuai dengan formasi yang kita lamar, teman-teman. Ini jadi pengawetan ya. Ini aja keluar soal di PHPI. Formasi pengendali hama penyakit ikan. Nah, jadi soal nomor 8. Pengawetan dengan suhu dingin berfungsi untuk A. Menghambat kerusakan, menjaga kesegaran. B. Mematikan mikroorganisme. C. Menjaga kelembaban. D. Menjaga kesegaran, memperkuat rasa. E. Mengaktifkan enzim. Nah, jadi kalau pengawetan dengan suhu dingin ya, ini masuk materi THP, teman-teman. Video part 1 ya. Ini teknologi refrigerasi. Nah, jadi fungsi pengawetan dengan suhu dingin adalah untuk yaitu menghambat saja, teman-teman. Jadi menghambat kerusakan dan untuk menjaga kesegaran, seperti itu. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, jadi pengawetan dengan suhu rendah bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan metabolisme sehingga penyimpanan suhu rendah dapat memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan di dalam bahan pangan karena penurunan aktivitas respirasi dan aktivitas dari mikroorganisme, teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Oke, yaitu untuk menghambat kerusakan dan menjaga kesegaran. Next, nomor 9 ya. Nomor 9, nah itu kemarin dari formasi PHP ini keluar fekunditas. Kalau di formasi pengawas kemarin nggak ada soal hitung-hitungan, teman-teman. Ini kalau yang PHP malah kebetulan kemarin ada ini. Ini soal seperti ini ya. Apabila diketahui N, nah, N 1000 butir telur lele, WT 4 gram, WS 2 gram. Lah berapa FT atau fekunditas totalnya? Nah, mau nggak mau ini harus menghitung ya, teman-teman. Nah, oke. Kita langsung lihat pembahasannya ya. Nah, jadi oke, kita refresh dulu, teman-teman. Fekunditas itu apa sih? Nah, fekunditas ini adalah jumlah telur ya, teman-teman. Jumlah telur pada ovari ikan yang matang gunat dan siap di ini ya, siap dikeluarkan saat memijah, teman-teman. Nah, terus ini rumus penghitungannya. Nah, FT atau fekunditas total adalah N kali WT per WS. Nah, di mana N adalah jumlah telur yang diambil. Nah, biasanya di angka 1000. Terus WT adalah berat gonad total yang ditimbang, satuan gram. Terus WS adalah berat telur 1000 yang ditimbang. Nah, satuan juga gram. Maka untuk menghitungnya fekunditas totalnya adalah N, rumusnya ini ya, N kali WT per WS. Jadi 1000 tinggal dimasukkan angka tadi ya, 1000 per kali 4 per 2 ya. Nah, jadi ini dibagi ini kan 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 2000 butir telur. Nah, jadi jawabannya tadi yang C ya, teman-teman. Nah, ini soal fekunditas. Oke. Soal yang nomor 10, teman-teman. Nah, soal nomor 10 itu jenis mangrove yang dicirikan dengan bentuk perakaran yang menghujam ke tanah atau akar tunjang steel root seperti gambar adalah jenis. Nah, ini contohnya akar seperti ini ya. Teman-teman kalau biasa ke tambak atau ke pantai mungkin tidak asing dengan akar seperti ini. Nah, ini sebenarnya apa sih, jenis apa ini? Jenis mangrove apa ini? Nah, pilihannya A. Avicennia, B. Bruguriera, C. Seriops, atau D. Rhizophyra, atau D. Soneratia. Nah, ini kalau yang akar seperti ini ya, yang steel root menghujam ke tanah atau akar tunjang, ini adalah dari jenis Rhizophyra, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lihat pembahasannya secara lengkap, teman-teman. Nah, jadi jenis mangrove beserta jenis akarnya antara lain, 1. Avicennia, ini perakarannya yang berbentuk pensil, teman-teman, menonjol dari permukaan air yang berfungsi sebagai akar napas. Yang kedua adalah Bruguiera, tanaman ini dicirikan dengan akar lutut atau papan. Nah, jadi bentuknya seperti lutut kalau ditambah lebih besar ya, seperti yang gambar tadi. Yang ketiga adalah Seriop, ini dicirikan dengan akar pensil dengan buahnya memanjang. Yang keempat Rhizophyra. Nah, ini jawabannya ini dicirikan dengan bentuk perakaran yang menghujam ke tanah atau dikenal dengan akar tunjang, teman-teman. Istilahnya adalah bahasa kerennya itu steel root.
Yang kelima adalah Soneratia, dikenal secara umum yaitu dengan nama pedada. Nah, teman-teman mungkin nggak asing nih istilah pedada nih. Dengan sistem perakaran umumnya berbentuk pensil juga seperti itu ya. Kalau ini soal nomor 10 ini materi MSP teman-teman. Submateri nomor 21 yaitu tentang ekosistem mangrove. Nah, teman-teman harus kuasai nih di luar kepala nih. Ekosistem mangrove nih dari fungsinya. Kemarin kan ada keluar juga secara fungsi ekologis, fungsi ekonomi. Nah, nanti sekarang nih tim pembuat soalnya memberikan soal jenisnya nih, jenis mangrove-nya nih dengan ciri-cirinya seperti apa untuk mengetahui kemampuan bidang kita. Bener nggak sih kita sarjana perikanan menguasai dunia perikanan yaitu dunia kita nih ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak jauh dari materi perikanan secara umum. Nah, namanya di perikanan mereka kan ada nama yaitu mangrove atau bakau ya, tanaman bakau. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan tidak jauh dari materi-materi yang sudah kita dapatkan waktu kuliah. Dan sudah saya share secara lengkap di video sebelumnya materi dan kisi-kisi materi ya dan soal ya 41 2 3 4. Nah, terus saya tambahkan juga latihan soalnya ya. SKB 2018 41 2 dan 3. Nah, semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman dan semoga besok lancar nih, besok yang perdana tes ini ya. Maksudnya yang tes pertama mungkin ya tanggal 3 nih ya, tes SKB, semoga lancar ya dan mendapatkan hasil terbaik teman-teman. Oke. Nah, sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Oke. Allahumma amin. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.